sang pemilik dari pabrik garmen ini, si ibu Belanda ini dimakamkan di salah satu bagian di lokasi pabrik ini, teman-teman. Nanti gua akan ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Adam Ilmuca dari Project Malam Channel. Apa kabar kalian sobat malam? Semoga selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, jadi sekarang malam Minggu, malam yang panjang ya kalau kata ABG. Sayangnya gue ABG tapi ABG tua. Oke teman-teman, jadi malam ini gue berada di sebuah mes pabrik karyawan, pabrik garmen gitu teman-teman, di kota Bogor. Jadi lokasi ini sebuah mes karyawan yang diperuntukkan untuk karyawan, tapi nggak ada karyawan yang mau nempatin mes ini teman-teman. Jadi info yang gue dapat adalah pemilik garmen ini, pemilik pabrik garmen ini dulunya rumahnya di dalam sini gitu teman-teman. Jadi bersebelahan dengan pabriknya, dengan rumahnya gitu teman-teman. Dan itu pada tahun 1970-an sang pemiliknya itu masih darah Belanda gitu teman-teman. Dan beliau meninggal di rumahnya yang sekarang ini dijadikan pabrik teman-teman. Jadi pabriknya sekarang ada dua bagian. Yang bekas rumahnya itu dijadikan pabrik teman-teman. Nah, ini tembok pabriknya, tapi gua nggak bisa masuk dan memang nggak boleh lah ya kita eksekusi sebuah pabrik karena pabriknya masih beroperasi gitu teman-teman. Tapi cerita yang gue dapat dari sang penjaga adalah dimana sebuah mes karyawan yang diperuntukkan untuk karyawan di sini nggak ada yang berani nempatin. Bahkan ada karyawan yang baru beberapa hari, ketika dia iseng bermain melihat bangunan ini, besoknya sakit dan dia resign atau keluar, berhenti bekerja di pabrik garmen ini teman-teman. Oke, mungkin gue sedikit agak gugup karena di belakang gue ini pohon pisang teman-teman. Jadi agak sedikit kayak ada sesuatu. Nah, pohon pisang teman-teman. Oke, itu sedikit cerita dari sang penjaga. Jadi katanya ada dulu ya karyawannya, ada seorang karyawan yang melihat sosok pemilik pabrik tersebut yang meninggal di rumahnya teman-teman. Oke, di mes itu ya, makanya mes itu nggak ada yang mau nempatin. Memang umur nggak ada yang tahu ya teman-teman. Oke, itu tadi intro dari lokasi gua kali ini. Sebelum gua cus lokasinya, gue ucapin dulu terima kasih banyak yang udah klik video gue, nyimak dari awal sampai akhir. Dan yang baru bergabung dengan Project Malam Channel, silahkan tekan tombol subscribe, like, komen, bantu share video-video gue agar gue lebih bersemangat menghibur kalian dan Project Malam Channel bisa terus berkembang. Langsung cus video gue malam ini. Nah teman-teman, jadi sekarang gue dan ini gue dari luar ya, dan ini jalan menuju mesnya, dan di depan itu pabrik yang di sini. Ini juga tembok pabriknya. Jadi dulu rumah sang pemilik pabrik garmen ini di sini teman-teman, yang sekarang sudah dijadikan pabrik gitu ya.
Di belakang ini gue panas banget. Katanya ada tabungan. dan ini dimanfaatkan untuk penjaga, untuk berkebun ya teman-temannya. Ada pohon pisang dan di sini ditanami pohon singkong. Oke. Dan ini jalan setapak menuju mes karyawan ya teman-teman. Jadi mes karyawan itu ada di belakang bangunan pabrik. Dan mudah-mudahan nggak ada dinosaurus ya. Oke, jadi tadi sedikit di intro gue jelaskan. Jadi sang pemilik garmen ini adalah seorang Belanda, seorang keluarga Belanda yang tadinya bersebelahan dengan pabriknya gitu ya. Jadi rumahnya dengan pabriknya itu bersebelahan, tapi ketika sang pemilik pabrik garmen ini meninggal, istrinya gitu teman-teman, keluarga ini pindah ke rumah baru lah intinya ya, pindah ke rumah baru. Dan si tanah bekas rumahnya ini dijadikan pabrik gitu teman-teman. Dan ini toran air. Oke, ini ada toran air. Dan wow, gila sih, gokil nih pohon. Kok blur. Oke. Dan ini ada pohon gede banget teman-teman. Gue nggak ngerti nih pohon apa, tapi pohon beringin atau pohon apa ya. Buat kalian yang tahu nih pohon apa nih, kan tulis di kolom komentar, karena gue nih nggak tahu nih pohon apa, sumpah. Pohon beringin bukan, tapi kayaknya sih pohon beringin nih teman-teman ya. Mungkin pohon beringin. Dan ini bersebelahan teman-teman. Oke, ini ada dua ya. Jadi model kayak pintu gerbang gitu teman-teman. Tuh, ini satu. Ngeblur sih. Suwe. Nah, ini satu. Jadi modelnya di sini di tengah-tengah nih kayak kosong gitu teman. Atau mungkinkah kalau dilihat secara gaib, ini adalah gapura kayak gerbang gitu teman-teman. Entah. Oke. Oh iya, dan satu lagi info yang gue dapat teman-teman. Jadi sang pemilik dari pabrik garmen ini, si ibu Belanda ini dimakamkan di salah satu bagian di lokasi pabrik ini teman-teman. Nanti gua akan ke situ. Nah, ini adalah bangunan mesnya teman-teman. Jadi ada beberapa pintu, ada beberapa bagian pintu. Dan ini pintu yang ruang paling depan ya teman-teman ya. Dan di situ ada kayak lorong menuju ke belakang, dan situ ada beberapa pintu lagi. Nanti gua akan ke belakang. Gua akan coba masuk dulu ke sini. Assalamualaikum. Ya, memang nggak ada yang berani. Dari tadi ngeblur mulu kamera gue, sorry. Oke. Jadi memang nggak ada ini ya teman-teman, yang nggak ada yang berani dari semua karyawan yang mau menempati lokasi ini teman-teman. Entah karena kayak ada sesuatu. Oke, abaikanlah, halu mungkin gua. Jadi mungkin karena dulu sampai santer terdengar ada yang melihat dari sosok ibu sang pemilik pabrik ini teman-teman, yang sudah meninggal. Karena ya memang dimakamkan di lokasi ini teman-teman. Sumpah nih kok ngeblur mulu sih kamera gue. Oke, sip. Oke teman-teman, ini ruangan yang kedua. Memang nggak ada apa-apa dan banjir juga. Nih kelelawar, tar gue tabokin lu. Bikin takut aja. Oke, dan ini ruangan yang ketiga di belakang, ruangan paling pojok. Assalamualaikum. Ada tumpukan. Gue ngerti teman, ada tumpuk. Dan nah, ini pohon beringin nih gue yang tahu nih. Karena apa? Ciri khas pohon beringin adalah mempunyai rambut akar yang menjuntai teman-teman. Oke. Dan ini keadaan dari luarnya, bagian belakang. Dan itu mentok ya teman-teman ya. Ini tuh udah mentok, udah tembok pembatas dari bangunan ini. Dan itu ada nomornya 57413. Oke, 57413.
Oke lah, ini jadi ruangan yang ketiga nih, gua nggak ngerti nih. Ini sisa-sisaan atau sampah ya teman-teman. Nah, ini plastik-plastik doang nih. Ini plastik-plastik doang yang mungkin memang disengaja dibuang di sini. Dan ini ada kasur teman-teman. Oh, memang jadi mes ini disediakan tiap kamar itu disediain kasur teman-teman. Jadi mes ini tiap kamar itu disediain kasur, dan memang ini kasur yang diperuntukkan untuk karyawan yang tinggal di mes ini teman-teman ya. Oke teman-teman, gua akan menuju ke bagian mes ini, bagian yang lainnya ya, dan simak terus di manakah letak posisi makam sang pemilik pabrik ini teman-teman. Jadi si ibu Belanda ini, gue sebutnya ibu Belanda aja lah ya, karena sang penjaga nggak mau ngasih tahu siapa nama dari pemilik pabrik garmen ini yang meninggal di rumahnya gitu teman-teman, dan dimakamkan di sini. Oke, dan ini gue balik lagi ke depan, dan ini bagian beda lagi ya. Ini, masih ada kasur teman-teman, masih ada kasur. Oke, dan gokil sih, bisa lihat aja. Kalian bisa lihat ya, tuh pabrik akar pohon beringinnya gokil sih teman-teman. Udah sampai ke bawah begitu menjuntai. Oke, gua akan, nah ini ya, ini termasuk ornamen yang biasa ada di rumah-rumah Belanda. Ini kayak gini nih. Jadi kayak batu-batu kali ditumpuk secara acak. Jadi disusun gitu aja teman-teman. Ini ada meja. Mungkin ada bangku. Nah, ini ada bekasnya, ada yang makan, nggak dicuci nih, jorok nih. Ini orang jorok. Oke, gue masuk kamar yang ditutup teman-teman. Assalamualaikum. Wow. Dan ada beberapa minyak wangi, bekas minyak wangi. Jujur ya, memang masuk sini kedap suara teman-teman, jujur, dan kuping gua langsung pengang. Ada sebuah handuk, kasur, ada lemari. Oke, jadi memang mungkin ya ini kamar yang sempat digunakan oleh salah seorang karyawan yang tinggal di mes ini gitu ya, dan nggak betah, jadi ditinggalin gitu aja nih teman-teman. Ini masih tersusun rapi kok. Ini gua nggak pegang-pegang ya. Nah, ini bekas beberapa bungkus rokok juga. Ini ada bekas parfum. Oke. Nih di bawah sini nggak ada. Cuman ada ini aja teman-teman nih, di bawah sini kayak ada kabel ya, stok kabel, dan ada beberapa lampu tuh. Sorry, gua kameranya nggak bisa ke bawah, soalnya mentok. Oke. Lanjut deh ke spot bener kaca, kaget gua. Nah, di depan situ itu kamar mandi teman-teman. Jadi ada kamar mandi, ada kolam juga ya, kayak kolam bak air gitu, bukan kolam renang ya teman-teman. Dan ini temboknya sempat rubuh, mungkin karena akar pohon kapuk ini teman-teman. Ini kayaknya pohon kapuk sini ya, yang ini nih kayaknya pohon kapuk nih. Gokil sih teman-teman. Yang gua tahu ya, di pohon beringin, pohon kapuk itu memang tempat persemayaman dari makhluk-makhluk astral gitu teman-teman, katanya ya, yang gua tahu. Oke, astagfirullahaladzim. Balik lagi. Gua sekarang berada di bagian samping, dan nggak ada apa-apa teman-teman. Cuman ada beberapa tumpukan bekas kayu. Gua nggak tahu ini bekas kayu apa, atau cetakan kah atau apa, gua nggak tahu. Dan ini ada bekas asbes atap rumah dan pintu. Oke. Astagfirullahaladzim. Halo, siapa ya? Gokil sih teman-teman. Oke, lanjut spot berikutnya. Seperti yang gue bilang tadi teman-teman, gue akan tunjukkan di mana letak makam tersebut. Oke, tetap stay tune di Project Malam Channel. Dan ini juga bekas pohon nih teman-teman. Ini bekas pohon, udah dipotong ya, udah ditebang habis, jadi
tinggal apa sih, pongkolnya doang ya, kalau kata gue pongkolnya doang. Dan disinilah teman-teman pintu menuju makam si ibu Belanda itu teman-teman. Kita akan masuk, bukan kita sih, gue akan masuk. Oke. Sandung gue banyak banget ranting. Tapi dari pesan sang bapak penjaga, jika memasuki makam ini ucapkan salam dan jangan sampai benar-benar masuk ke bagian makamnya gitu. Assalamualaikum. Oh, jadi ini makamnya teman-teman. Jadi yang di depan gue ini adalah makamnya. Itu ada botol ditebalikin mungkin sebagai tanda kepalanya berada di situ ya teman-teman ya. Dan ini ada kayak kecil nih, gua nggak tahu nih ini makam juga atau untuk tempat duduk, gua nggak tahu karena memang dari bapak yang jaga di sini bahwa sudah tidak ada keluarga yang menjenguk atau menengok makam ini teman-teman, karena nggak, entah gimana lah ceritanya, mereka nggak mau nengok makam atau kayak halu gue di bagian sini nih. Oke, dan ini bagian toilet ya, toilet, kamar mandi begitu teman-teman. Jadi memang sebenarnya sudah disiapkan semuanya ya, sudah tinggal pakai lah intinya gitu. Oh ini udah kosong, nggak ada apa-apa. Wah, tawon lagi aja. Males dah gue. Jadi memang sudah dipersiapkan dari segala sesuatunya, dari mulai air, keran, WC, bak penampungan air, sudah disiapkan semua oleh pengelola pabrik, sang pengurus pabrik. Tapi, nah, ini ada beberapa lembar pakaian, sejadah, kain, celana lepis, kaos, dan ada segitiga bermuda. Iya, segitiga bermuda. Dan ini kolam air. Kalau gue pikir sih ya, ini baju karyawan yang nggak sempat diambil, mungkin dia udah keluar dari pabrik ini, udah resign gitu ya, atau mungkin apa namanya ya intinya nggak mau diambil dan nih baju, mungkin dia males atau mungkin dia takut balik lagi ke bangunan ini. Gua nggak tahu, yang pasti ini sayang banget, mendingan buat topo ya, topo. Kalau Betawi topo, bahasa Indonesia itu topo itu elap teman-teman. Oke, tuh lampunya masih ada, kabelnya masih nyambung nih kan, tapi memang sudah tidak ada aliran listrik teman-teman. Oke, jadi ini bagian full depannya dari mes tersebut. Oke teman-teman, ya, sekian video gua malam ini. Jadi itu tadi lokasinya, sebuah mes terbengkalai di belakang pabrik garment yang memang nggak ada karyawan yang mau tinggal di sini karena isu tadi teman-teman ya. Ada yang melihat sosok arwah ibu Belanda, sang pemilik pabrik garment ini gitu teman-teman. Lumayan juga auranya sih di sini sih, lebih ke outdoor ya. Di indoornya sih gua nggak sempat merasakan apa-apa, tapi di tempat gue berdiri sekarang, gue di antara pohon beringin dan pohon kapuk di sebelah kanan gue dan pohon beringin di sebelah kiri gue, di sini lebih terasa auranya yang apa ya, bikin deg-deg ser lah gitu teman-teman. Oke, gue ucapin terima kasih banyak yang udah klik video gue. Yang baru bergabung dengan Project Malam Channel, silahkan tekan tombol subscribe, like, komen, bantu share video-video gue agar gue lebih bersemangat menghibur kalian dan Project Malam Channel bisa terus berkembang ya kan. Belibet banget gue ngomong. Gue Damilu mau pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.